Gaya hidup atau mode statue itu penting dan perlu untuk jaga gengsi, tetapi tidak penting untuk jaga keselamatan. Statue itu apa? Untuk orang-orang yang generasi baby boomer seperti saya, sedih, ditinggalkan kekasih, ditinggalkan oleh siapapun yang bepergian akan menciptakan rasa sedih. Tapi mereka bersuka cita. Kenapa? Ada harapan yang dibangun oleh Yesus. Mulai ada yang lihat di TikTok atau medsosnya saya di IG dan FB saya sudah upload. Lalu saya pangku bayinya, saya cium dia, saya Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Gaya hidup atau mode statue itu penting dan perlu untuk jaga gengsi, tetapi tidak penting untuk jaga keselamatan. Statue itu apa? Untuk orang-orang yang generasi baby boomer seperti saya, para prodiakon, Pak Edu mereka, kita langkah mendengar istilah ini. Tapi untuk anak-anak era milenial atau era strawberry ini, itu adalah kata yang sangat-sangat laris di kalangan mereka. Statue, setelan cuek. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Statue atau setelan cuek itu adalah gaya hidup atau mode di mana orang pura-pura cuek, tapi sebenarnya ada perasaan. Misalnya, Karol punya perasaan dengan seseorang, tapi dia gengsi untuk mengungkapkan dan menampakkan itu, maka dia berusaha untuk menjaga gengsi itu walaupun dalam hati dia punya perasaan untuk seseorang itu. Jadi istilahnya jaim gitu, jaga image, jaga gengsi untuk tidak ketahuan kalau punya perasaan. Maka pakailah gaya statue, mode cuek.
Tapi Bapak Ibu, gaya statue itu kadang-kadang menyiksa, karena ketika kita tidak mengungkapkan apa yang ada di hati, itu juga menciptakan persoalan, mulai dengan mah, lambung perih, lalu lever. Istilahnya makan hati. Jadi, karena kalau kita pakai mode statue, juga suatu saat kita akan pasti caper gitu. Cari perhatian ketika orang belum merespon gaya yang kita tampakkan. Kalau di dunia era milenial dan zaman strawberry, gaya ini agak tren di kalangan orang muda. Tapi kalau bicara keselamatan, ini gaya yang tidak laku dan tidak laris. Karena kalau mau selamat, jangan pakai gaya setelan cuek. Yang perlu adalah peduli, peka, responsif. Kalau mau dapat rahmat, kita tidak boleh cuek, harus peduli, harus peka, harus responsif. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia akan meninggalkan para muridnya. Dia tentu mengerti perasaan para murid ketika dia meninggalkan mereka. Ada rasa galau, ada rasa gabut, ada rasa tersiksa, pokoknya ada campur rasa di dalam dirinya. Karena ditinggalkan oleh seorang figur yang selama ini membuat mereka merasa nyaman berada bersama Yesus. Tapi Yesus itu coba menjaga perasaan mereka, jaga hati mereka dengan memberikan janji dan berkat. Janji Yesus apa? Kalau ada yang nyimak bacaan-bacaan Injil di beberapa hari ini, Yesus bicara banyak janji untuk meneguhkan dan menghiburkan para murid dan kita semua, bahwa tidak usah takut dan cemas kalau Yesus itu naik ke surga. Karena ada sebuah janji yang lebih besar yang akan dikirim. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus bicara tentang sending message, mengirimkan pesan untuk kita dan mengirimkan pesanan itu ketika dia sudah ada di surga. Jadi Yesus selalu bilang, aku akan kembali kepada Bapa, tapi tidak usah kamu cemas dan gelisah. Karena nanti setelah aku berada bersama Bapa, aku dan Bapa mengirimkan kamu Roh Kudus. Jadi mengirimkan Roh Kudus. Makanya Yesus bilang apa? Lebih baik aku pergi. Itu dalam bacaan Injil hari Selasa. Lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, kamu tidak mendapat apa yang tak dapat diberikan oleh dunia, tapi hanya bisa diberikan oleh saya dan Bapa, yaitu anugerah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul di bacaan pertama. Ketika kita perlu dibaptis oleh Roh. Dan Bapak Ibu, baptisan Katolik menjadi lebih istimewa daripada baptisan gereja lain karena di situ, di tempat lain dan di gereja lain orang dibaptis dengan cebur di kolam. Air boleh banyak, tapi kalau tidak disepu Roh menjadi tidak berarti. Gereja Katolik cukup tetes saja airnya, yang penting pengurapan rohnya. Yohanes bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan kalau ada yang dengar khotbah saya kemarin, saya bisa di rumah retret, itu saya mengatakan bahwa kita bersyukur dan beruntung jadi orang Katolik karena kita punya Roh Kudus. Baru dilahirkan dan dibaptis kita sudah diurapi oleh Roh Kudus melalui minyak katekumen. Setelah itu waktu krisma kita diurapi oleh Roh Kudus melalui minyak krisma, dari ubun-ubun turun ke dahi. Kalau kita ditabiskan, akan lebih banyak lagi urapan minyak itu ditaburkan di tangan. Dan kalau kita mau mati, masih ada sakramen perminyakan. Itu adalah simbol-simbol kita disepuh dan disentuh oleh Roh Kudus, dan itu hanya ada dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Kemarin saya berikan bahan tentang perspektif gereja Katolik atau pandangan gereja Katolik tentang deradikalisasi di Polda. Salah satunya saya memberikan definisi tentang gereja Katolik itu dalam bingkai Allah Tritunggal. Pertama, dalam hubungan dengan Allah Bapa, gereja itu persekutuan umat Allah menuju surga. Dalam hubungan dengan Yesus, gereja itu persekutuan tubuh mistik Kristus. Dalam hubungan dengan Roh Kudus, gereja itu bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya lebih penting dalam hidup kita, dan itulah identitas Kristiani kita, kalau kita hidup disepuh dan disentuh oleh Roh. Dan itulah janji yang dijanjikan oleh Yesus kepada para murid, yang kemudian membuat para murid merasa safe begitu.
Dan dalam Injil pada hari ini kita mendengar ketika Yesus memberikan berkat dan terangkat, para murid pulang sambil bersuka cita. Mestinya kalau ditinggalkan itu ada rasa sedih. Ditinggalkan kekasih, ditinggalkan oleh siapapun yang bepergian akan menciptakan rasa sedih. Tapi mereka bersuka cita. Kenapa? Ada harapan yang dibangun oleh Yesus melalui janji yang telah Dia katakan. Selain janji, Yesus mengajak mereka ke sebuah tempat di bukit dekat Betania. Dulu kalau ada yang nyimak, saya bercerita tentang Bukit Zaitun, itu namanya bukit, di sebelahnya ada Betania. Betania itu tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta, di mana Yesus membangkitkan Lazarus, dari mana Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-eluk pada hari Minggu Palma. Dan di bukit itulah Yesus naik ke surga. Saya sendiri sudah pernah injakan kaki di bekas telapak kaki Yesus itu waktu 2 kali ke Tanah Suci. Sekarang ini tempat itu sudah jadi musola dan di situ banyak pencopetnya. Tapi intinya bahwa bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesus memang pernah ada di dunia dan pernah naik ke surga dan menginjakan kaki terakhir di situ bersama para murid. Dan disitulah kalau dalam Injil pada hari ini Dia memberikan berkat. Dia mengajak mereka ke bukit setelah memberikan janji akan datang kembali dalam bentuk Roh Kudus, lalu Dia memberkati mereka dengan mengangkat tangan, dan pada saat sedang memberkati mereka, Dia terangkat ke surga. Jadi ada 2 modal yang diberikan oleh Yesus kepada para murid sebelum meninggalkan mereka, janji dan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua masuk Katolik dengan janji baptis. Kita semua menikah dengan janji pernikahan. Kita jadi imam dengan janji imamat. Dan setelah berjanji, kita ditumpangi berkat. Kalau kita baptis, ya ujungnya berkat. Kalau kita nikah, setelah ungkapkan janji, setelah Bapa kami itu kan ada penumpangan tangan, berkat. Begitu juga imam, setelah diurapi, doa berkat dan doa tabisan. Jadi janji dan berkat itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan untuk kita, untuk mendapat janji dan berkat, tidak bisa pakai gaya setelan cuek. Harus proaktif, harus datang. Karena apa? Kalau kita pakai gaya cuek, rahmat tidak akan pernah datang, berkat tidak akan mengalir, dan kita tidak setia dengan janji yang telah kita ungkapkan. Tapi kalau kita setia dengan janji dan berkat, itu yang membuat rahmat itu mengalir. Tentang kedua hal ini saya teringat dengan apa yang saya buat dalam minggu ini, yang saya rasa juga menjadi sebuah penjelmaan dan pembuktian dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Beberapa hari lalu bersama dengan Pak Richard dan kawan-kawan, dengan istrinya ketua panitia ulang tahun gereja yang ke-90, dengan beberapa anak muda kita pergi ke lapas perempuan. Hari apa itu ya? Senin. Maksudnya kita pergi untuk bawa bingkisan sekaligus berbagi untuk merayakan dan memaknai 90 tahun gereja kita. Kebetulan dan memang Tuhan sudah atur, di sana kan kepala lapasnya orang Katolik. Hebat ya orang Katolik, bisa jadi kepala lapas perempuan. Padahal belum tentu dipakai di gereja ini orang-orang begini, tapi di luar laris. Kan orang Katolik seringkali begitu. Tidak dipakai di gereja sendiri, tapi sangat laris dan laku di luar. Pergilah kita, dan sampai di sana, saya kan tidak tahu di sana itu ada orang Katolik atau tidak Katolik, yang penting pergi. Ternyata masuklah kita di sebuah ruangan, di situ sudah berkumpul semua anak-anak perempuan semua. Saya melihat di lantai sudah berserakan kitab suci. Saya lihat ke arah kiri ada patung Buddha, tapi saya coba toleh ke kanan karena saya pikir kalau mereka berdoa ini pasti ada salibnya. Tolehlah saya ke kanan, ternyata ada salib dan salib itu ada korpusnya. Lalu saya tanya, ada orang Katolik? Tidak ada. Semuanya teman-teman Protestan. Di situ saya merasa bangga sebagai pastor Katolik. Kenapa? Kalau sampai orang Katolik tidak ada di lapas, itu berarti rekor kita bagus kan? Tidak ada penjahatnya. Kalau ada berarti bagaimana kita menjadi pewarta kejahatan di lapas. Jadi di situ saya rasa bagus, walaupun kita juga tidak bisa mengingkari kenyataan. Di rumah, di KBG, di lingkungan, di paroki banyak juga penjahatnya ya, hanya tidak masuk lapas saja ya. Benar tuh Pak Sirfas? Benar.
Jadi setelah itu kita kan settingannya bukan untuk pergi berdoa, pergi berbagi. Tapi karena saya lihat sudah ada kitab suci, mereka dalam suasana doa, lalu saya ajak mereka untuk berdoa. Berdoa dan memberikan berkat. Lalu supaya karena mereka kan banyak orang Protestan, pasti mereka cinta dengan kitab suci. Lalu saya ambil kitab suci dan baca dari cara hidup jemaat sehati sejiwa. Saya memberikan pesan kepada mereka, kamu dalam kondisi di dalam ruangan ini yang kamu ingat begini. Paulus dan Barnabas pun pernah dipenjarakan, tapi mereka bersuka cita di penjara. Kenapa? Mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dan baca kitab suci. Kamu juga di sini saya lihat ada kitab suci. Bersukacitalah di ruangan ini, di dalam rumah tahanan ini, di dalam lapas ini. Karena kamu pun ke sini saya yakin kalau dilihat dalam segi iman, diutus oleh Tuhan menjadi utusan supaya kamu jadi garam dan terang di sini. Amin, haleluya, mereka bilang, kan Protestan semua. Terus saya bilang yang paling penting juga begini, kamu pasti akan pergi dari sini. Satu hal yang penting, kamu sudah jadi saudara di sini dan cara hidup jemaat perdana menunjukkan bahwa hiduplah sehati sepikir. Kamu itu kalau sudah jadi alumni lapas, pulang ke rumah, jangan lupa teman-teman yang pernah kamu jumpai di sini. Ya Romo, amin. Ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada mereka, kemudian saya kasih mereka berkat akhir. Setelah berkat, keluarlah kita. Ibu Nona bilang, Romo ada bayi di sini yang baru lahir 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu katanya. Berapa minggu lalu? 2 minggu lalu. Saya bilang, coba kita lihat. Lalu diambillah bayi itu. Begitu dia datang, saya ambil juga gendong. Kalau ada yang lihat di TikTok atau medsosnya saya di IG dan FB, saya sudah upload. Lalu saya pangku bayinya, saya cium dia, saya kasih berkat. Setelah itu baru saya tanya, ini namanya siapa? Dan saya tidak pernah tanya agamanya apa. Kenapa? Bukan soal perbedaan yang lebih penting, tapi berkat itu diberikan kepada siapapun sebagai ungkapan cinta yang tulus dan ikhlas. Dan cerita ini juga saya ceritakan waktu saya jadi narasumber di Polda hari berikutnya. Apa yang saya maknai dari itu? Hidup itu harus bisa menjadi berkat dan memberikan berkat untuk sesama. Tentu saya tidak tahu apakah saya akan bertemu dengan bayi itu lagi, namanya Adam. Tapi berkat yang saya sudah berikan itu berguna untuk dia dan memberikan kebahagiaan untuk saya, karena imamat saya pun kemudian laku dan laris untuk orang yang tidak hanya Katolik. Saya beri berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, membagi pesan firman Allah kepada orang lain. Dan itu saya rasa alasan kenapa Yesus memberikan berkat dan pesan sebelum dia naik ke surga. Karena setelah itu kan kami naik dari lapas kan, pindah dan pergi. Entah kapan ke sana lagi itu kan urusan lain. Kemudian yang kedua, waktu kita memberikan ceramah tentang radikalisasi, deradikalisasi di Polda, kan para tokoh agama semua berbicara, termasuk saya. Setelah kita presentasi, di bagian akhir, moderatornya dari RRI, dia bilang begini, para tokoh agama silakan memberikan pesan terakhir kepada anggota Polri sesuai dengan agama masing-masing. Lalu begitu sampai di giliran saya sampaikan pesan ini kepada anggota Polri. Teman-teman Polri, ingat definisi Katolik yang sudah saya sampaikan. Ingat definisi gereja yang sudah saya sampaikan. Ingat juga ajaran utama gereja yang sudah saya sampaikan. Intinya begini, kamu jadilah Polri Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. 100% Katolik artinya kamu itu abdi negara. Melayanilah dengan hati tulus. 100% Katolik, kamu adalah orang Katolik yang berarti universal, punya cinta universal, cintai siapapun tanpa batas, tanpa sekat, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Semua masyarakat, apapun agama dan budayanya, kamu harus layani dengan cinta yang tulus, karena kita diajarkan untuk mencintai semua orang tanpa batas. Itu sebagai orang Katolik. Sebagai abdi negara, layanilah dan abdilah negara dan masyarakat dengan memakai prinsip yang pernah dikatakan oleh John F. Kennedy, salah satu presiden pertama orang Katolik di Amerika, yang mengatakan begini, jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda buat untuk negara. Wah, mereka lalu tepuk tangan semua. Intinya begini, ini pesan singkat, tapi saya rasa itu penuh makna, karena setelah upload di TikTok, sejauh ini saya lihat sudah 7.000 atau 8.000 viewers yang melihat dan menonton, dan banyak apresiasi dari pesan itu.
Padahal kalau saya beri pesan di sini belum tentu ada anggota polisi datang misa juga kan. Jadi itu makna dari pesan dan berkat. Intinya Bapak Ibu, kalau mau hidup penuh berkat dan terberkati, jangan stay true, jangan pakai mode dan setelan cuek, aktif, proaktif dan peduli. Dan saya rasa inilah pengalaman bagus yang saya timba dari ketika beberapa hari kemarin bersama Pak Edu dan kawan-kawan dengan Ketua DPRD Kota dan Komisi 3 dan satu anak muda dari agama lain. Kita berbicara tentang orang muda di persimpangan jalan untuk PMKRI. Waktu saya bicara, saya memperkenalkan Pak Edu, unboxing sedikit. Saya bilang saya kagum dengan Pak Edu. Kenapa? Ini loh dia punya waktu untuk anak-anak muda ini. Padahal dia pasti sibuk. Susah loh cari orang tua yang punya waktu untuk anak muda. Dan anak muda sendiri juga belum tentu punya waktu untuk mau ikut seperti itu. Saya tahu OMK diundang, tapi berapa banyak yang datang? Kenapa? Susah kita mau peduli sama orang lain. Dan saya bilang saya kagum dengan Pak Edu. Kenapa? Dia itu dekan di Universitas Mataram. Tapi dia punya kerendahan hati. Mau terlibat dalam apapun bentuk kegiatan gereja. Kamu lihat waktu kita lomba dancing tahun lalu. Beliau ikut menari. Bahkan ikut pancing-pancing ikan mainan. Coba, seorang dosen loh ikut memeriahkan acara pancing ikan mainan di situ. Kalau kita, aduh, gengsi tuh saya dosen. Terus waktu lomba paduan suara, nyanyi tingkat dewasa, kamu lihat Pak Edu nomor 1, dia terdepan. Dosen, doktor, dekan, orang penting di UNRA, tapi punya kerendahan hati untuk terlibat. Lalu waktu dia bercerita, dia sharingkan apa? Saya itu punya prinsip, saya hidup sesuai dengan biarkan Tuhan mau apa, pakai saya untuk apa. Yang penting saya terlibat, saya mencoba, saya memberi diri, menjadi berkat untuk orang. Karena itulah yang membuat saya dan keluarga saya terberkati. Kira-kira begitu ya Pak Edu ya? Ada dia di situ. Jadi selanjutnya nanti bisa tanya beliau. Jadi kalau mau hidup kita terberkati, jadilah berkat untuk orang. Jangan terus pakai gaya dan mode statue. Setelan cuek mungkin perlu dalam hal percintaan, tapi tidak perlu dalam hal iman dan keselamatan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah cerita yang mungkin bisa menginspirasi kita sebagai penutup dari khotbah ini. Sekelompok orang muda setelah misa kenaikan mereka berkumpul. Lalu mulailah mereka berkaraoke dan bernyanyi. Mungkin karena mereka merasa kehilangan Yesus, lalu mereka menyanyikan sebuah lagu yang kurang lebih bunyinya begini. Ku tak bisa jauh darimu, dan ku tak bisa jauh darimu. Lalu ada pertanyaan begini, lalu mau apa lagi? Satunya langsung bilang stop. Saya mau jawab pertanyaan itu. Lalu mau apa lagi? Dia bilang tadi Romo waktu khotbah bilang kita ditinggalkan Yesus, tapi Yesus memberikan janji untuk kita dikirim Roh Kudus. Maka yang harus kita buat adalah ikut novena Pentakosta. Nanti waktu novena Pentakosta baru kita sama-sama bernyanyi. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Jangan lupa ikut novena setelah Yesus naik ke surga. Amin. Semoga Tuhan memberkati.